Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, mutiara yang tersimpan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab lanjutan dari kitab Taghridatus Sirah Nabawiyah, senandung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, buku ini sangat bagus sekali untuk dikaji, dan buku ini telah ditakdim, diberikan kata pengantar oleh 4 ulama. Yang pertama Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, kemudian juga Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, kemudian yang ketiga Syekh Muhammad Rawas Qal'ahji, kemudian ditakdim juga oleh Syekh Uthman bin Muhammad Al-Khamis. Dan buku ini sangat bagus sekali kalau kita bisa mengkhatamkannya, karena buku ini mendalami kehidupan Nabi Muhammad SAW lebih detail lagi. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, kita sampai di kata pengantar sang penulis, Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi. Kalau di kitab Taghridatus Sirah Nabawiyah, beliau memberikan kata pengantar bahwasanya buku Taghridat merupakan buku ringkasan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun. Dan tentunya ketika penulis membuat buku ini belum lahir, belum keluar karya Taghridatus Sirah Nabawiyah. Beliau menulis muqaddimah ini di tahun 2010. Berarti sudah 11 tahun yang lalu ya. Luar biasa. Apa kata penulis? Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Al-Muqaddimah, pembukaan atau pengantar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatillahi lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli man sara ala manhajihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, wa ba'd. Seperti biasa, penulis memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah untuk tuannya para rasul, penghulunya para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Dan rahmat Allah yang Allah berikan untuk seluruh manusia, seluruh alam bahkan. Jadi Nabi Muhammad ini merupakan bentuk kasih sayang Allah. Nabi Muhammad ini Allah utus ya, kepada kita, mengisyaratkan begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kasih sayangnya Allah kepada manusia. Wala yarda li ibadil kufar. Dan Allah tidak menginginkan hambanya
kufur. Sehingga Allah pun mengangkat atau mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang rahmat. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami Allah mengutus wahai Nabi illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Ingat, Rasul Allah Subhanahu wa taala diutus, Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat, kasih sayang, bentuk dari kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah mengutus wahai Nabi kecuali untuk rahmat seluruh alam, alam jin, alam manusia. Dan lihatlah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka jika engkau wahai Nabi masih hidup. Jika engkau wahai Nabi masih berada di sisi mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Ucapkan astagfirullah. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Mengucapkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW melebihi yang lainnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah mengutusmu wahai Nabi supaya menjadi rahmat untuk seluruh alam, alam jin, alam manusia, alam tumbuhan, alam hewan, semuanya. Kemudian di ayat ini Allah jelas sekali di antara rahmat Allah kepada manusia atau menunjukkan wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia jika Nabi Muhammad masih ada. Ya, tiada lain tidak bukan datangnya Nabi Muhammad ini membawa keberkahan. Datangnya Nabi Muhammad membawa keberkahan yang mana Allah tidak jadi mengazab kalau Nabi Muhammad masih ada. Kemudian kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, bagaimana? Ada solusi lain. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun, kalau seandainya mereka mau beristighfar. Sehingga Nabi Muhammad merupakan rahmat. Wa ala kulli man sara ala manhajihi. Semoga juga selawat dan salam tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Waqtafa atharahu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wa ba'd, dan setelah ada mesrahnya. Kemudian beliau pun mengatakan, Syekh Musa bin Rashid Al-Azim, la yakhfa ala ayyi muslimin ma li siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahammiyatin kubra fi hayatil muslimin, innahal yanbu'us safi li talibil fiqhi wad dalilul hadi li baghis salahi wal mathalul a'la lil uslubil balighi wad dusturus syamilu li kulli syu'abil khairi. Syekh Hafizullah, beliau menjelaskan di paragraf ini berkaitan tentang keagungan ilmu sirah Nabi, kedudukan sirah Nabi, yang mana sirah Nabi ini atau kedudukan sirah Nabi ini sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan sirah Nabi merupakan sumber dari ilmu fikih. Ilmu fikih didapat dari mana? Dari sirah Nabi. Di sela-sela sirah Nabi, antum membaca sirah peristiwa-peristiwa, nanti akan ada
Pensyariatan sholat, pensyariatan zakat, pensyariatan ini dan itu, fikih. Sumbernya fi ilmu fikih ya di sirah. Kemudian sirah Nabi juga akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang mau memperbaiki diri. Kalau kita ingin memperbaiki diri, baca sirah Nabi. Dengan izin Allah, Allah akan perbaiki diri kita. Seorang istri ingin memperbaiki dirinya, seorang suami ingin memperbaiki dirinya, seorang anak ingin memperbaiki dirinya. Baca sirah Nabi, dalam sirah Nabi terdapat semua kunci kebaikan untuk anak, untuk suami, untuk istri. Nah, karena Rasulullah SAW adalah kunci kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi SAW terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik sekali. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan semua hal ada di sirah Nabi, termasuk peraturan-peraturan untuk membangun kenegaraan, untuk membangun dan itu semuanya ada di sirah Nabi SAW. Tinggal kita mau tidak mau menyisihkan waktu kita untuk mendalami sirah Nabi SAW. Dan nanti akan dibahas oleh penulis bahasan khusus berkaitan tentang faedah-faedah mempelajari sirah Nabi. Dan kata beliau, walaqad kana salafu hadhihi al-ummati yudrikuna ma li siratir rasul sallallahu alaihi wasallam min atharin hasanatin fi tarbiyatin nash'i wa tanshi'ati jilin salihin li hamli risalatil islam famin thamma kanu yatadarasuna as-sirata an-nabawiyyah wa maghaziyahu. Dan sungguh para ulama salaf mereka telah mengetahui kedudukan sirah Nabi, manfaat dari mempelajari sirah Nabi. Mereka mengetahui begitu dampak yang positif, yang luar biasa jika mempelajari sirah Nabi. Mereka mampu mendidik putra-putri mereka. Mereka mampu mendidik generasi agar menjadi generasi yang saleh beriman kepada Allah. Mereka mampu mendidik putra-putri mereka untuk bisa mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mampu mendidik anak cucu mereka agar berani berperang. Lihatlah. Hal ini sangat tampak jelas kalau kita perhatikan. Kalau kita membuka buku-buku sirah zaman dahulu, mereka ini menceritakan sama seperti hadis-hadis. Telah mengabariku fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, dari sahabat fulan. Sahabat fulan bercerita, Rasulullah SAW seperti itu. Luar biasa, ikhwan. Ini menunjukkan perhatian para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in terhadap sirah Rasul. Mereka mengetahui bahwasanya sirah Rasul ini kunci kesuksesan umat. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ya seorang diri berdakwah, kemudian akhirnya menjadi besar, memiliki negara yang begitu luas. Kemudian diteruskan oleh para sahabatnya sampai keislaman dari ujung timur sampai ujung barat. Kunci harus dipelajari sirah Nabi. Kunci segalanya di sirah Nabi. Kalau mempelajari sirah Nabi, tumbuh keimanan. Akhirnya apa? Siap untuk berperang melawan musuh-musuh Islam. Kata penulis, "Wa man darasa siratahu sallallahu alaihi wasallam wa a'taha haqqaha minan nazari wal fikri wat tahqiq, ra'a nasaqan minat tarikhil ajib. Ista'ala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fi'atul mu'minatu ma'ahu ala anasiril maddati wa awamilil jazbil ardi wartaqaw bil insaniyati ila darajatin lam tashhadha alam tidadi usuriha wa azminatiha."
Barang siapa yang mau mempelajari sirah Nabi dan mau betul-betul menekuni, mendalami sirah Nabi, mengambil faedah, meneliti, mencermati sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ro'a, maka dia akan mengetahui, dia akan menghasilkan, dia akan terbuka. Apa ya ikhwah? Nasaqan minat tarikhil ajib. Dia akan mengetahui susunan sejarah atau ketertiban atau keteraturan yang begitu luar biasa. Dari lahirnya Nabi, kemudian lahirnya Nabi ini dan itu, ini dan itu, ini. Subhanallah. Kalau kita mau mendalami sirah Nabi, kita akan mengetahui apa? Hal yang menakjubkan. Kemudian kata penulis, وبما أن السيرة النبوية جزء من التاريخ والتاريخ إنما يتناقله الناس عن طريق الأخبار والتحديث والسماع فمن الطبيعي أن تعتري هذه الأخبار درجات الصحة والضعف ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن قيض لها علماء حفاظا أفذاذا يميزون بين الصحيح والضعيف من الأخبار والغث والسمين من الحوادث المختلفة. Kata penulis, hafizahullah, mengingat sirah Nabi, sirah Nabawiyah, mengulik tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dari awal, dari kelahiran sampai meninggal dunia, ini bagian dari sejarah. Dan sejarah kita tahu sendiri semua, sejarah apapun itu, mau sejarah kota tertentu, mau sejarah ini, pokoknya peristiwa apapun itu, pasti ada nukilan. Ya kan? Dari turun-temurun, dari omongan ke satu ke omongan berikutnya, omongan satu ke berikutnya, pasti seperti itu. Jangankan sejarah, mau pembicaraan saja kita kadang membutuhkan perantara kan? Itu dari raja mengatakan dari fulan terus sampai akhirnya sampai ke masyarakat umum. Membutuhkan perantara atau penukil, pembawa berita. Nah, sedangkan dalam setiap pembawa berita itu kan pasti ada yang jujur, ada yang tidak jujur, ada yang menambahi, ada yang mengurangi, ada yang bahkan membuat kedustaan. Begitu juga dengan sirah Nabi, kata penulis. Tetapi alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan atau memunculkan ulama-ulama yang subhanallah mampu membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Ini peristiwa yang sahih dari Nabi, ini peristiwa yang dhaif, bukan dari Nabi. Subhanallah. Merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis juga, beliau menukil seorang penyair, beliau menukil perkataan Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, lihat di antara bagusnya buku ini, kalau penulis menyebutkan ulama, kita bisa ditambahkan faedah. Faedah apa? Siapa sih ulama itu? Nah, penulis Syekh Jazakallahu khairan, beliau menyebutkan perkataan seorang ulama Al-Hafidh. Al-Hafidh di dalam ilmu mustalahul hadis adalah ulama hadis yang hafal ribuan hadis beserta sanadnya, atau bahkan ratusan ribu. Akan tetapi sekarang Al-Hafidh mengalami perluasan makna. Orang yang hafal Quran ikut disebut Al-Hafidh. Padahal zaman dahulu orang hafal Quran itu suatu yang wajar. Nggak bisa dikatakan hafidh. Disebut Al-Hafidh itu gelar tertinggi atau di antara gelar tertinggi di dalam ilmu hadis.
Al-Hafidh Al-Iraqi. Siapa Al-Hafidh Al-Iraqi? Kata penulis, beliau bernama Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi. Itu dapat faedah nih. Karena kan kita judulnya mendalami sirah Nabi. Beliau meninggal pada tahun 725. Afwan, beliau lahir tahun 725. Ulama hadis Al-Hafidh Al-Iraqi. Kemudian seperti biasa beliau menuntut ilmu sampai beliau ahli dalam ilmu hadis. Dan beliau ini memiliki nazm syair untuk sirah Nabi. Jumlah syairnya ada 1000 bait. Antum bisa bayangin ikhwah, Al-Hafidh Abdurrahim Al-Iraqi, beliau memiliki karya atau karangan berkisar tentang sirah Nabi. Dia punya tulisan sirah Nabi berbentuk bait syair. Bait syair itu seperti ini loh. Falya'lamit talibu anna sayra. Nih. Yang ini satu panjang ini namanya apa? Satu bait. Ini kan ada spasinya kan. Nah, ada kanan, ada kiri. Jadi Al-Hafidh, ulama al-hadis, yang beliau meninggal pada tahun 806. Ini 806. Antum tulis saja namanya Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi. Meninggal tahun 806. Berarti sebelumnya Syekhul Islam. Meninggalnya sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau menulis sirah Nabi, tetapi berbentuk bait syair. Seperti yang tadi. 1, 2, nah itu satu bait. Antum bisa hitungin sampai 1000. Dan membuat bait syair itu tidak mudah. Lebih mudah menulis seperti ini paragraf-paragraf. Nah, Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau mengatakan dalam nazam sirah beliau, 1000 bait, kata beliau, فَلْيَعْلَمِ الطَّالِبُ أَنَّ السِّيَرَ تَجْمَعُ مَا صَحَّ وَمَا قَدْ نُؤُنْكِرَ. Kata beliau, Al-Hafidh Iraqi pernah mengatakan, hendaklah setiap orang yang ingin mempelajari sirah Nabi, dia mengetahui bahwasanya di dalam hadis sirah itu tajma' ma sahha wa ma qad unkira. Ada riwayat-riwayat yang sahih, ada riwayat-riwayat yang dhaif. Beliau ulama ahlul hadis terkenal, Al-Hafidh Al-Iraqi. Beliau memiliki 1000 bait syair berkaitan tentang sirah Nabi. Beliau juga punya 1000 bait syair berkaitan tentang ilmu hadis atau mustalahul hadis. Beliau menasihati, فَلْيَعْلَمِ الطَّالِبُ أَنَّ السِّيَرَ تَجْمَعُ مَا صَحَّ وَمَا قَدْ أُنْكِرَ. Maka hendaklah seorang yang ingin membaca sirah Nabi harus memahami setiap kejadian itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Sama kan, ikhwah, seperti pembawa berita. Nah, kemudian Syekh, subhanallah, faedah nih. Luar biasa kan, ikhwah. Baru dapat, ini aja udah dapat faedah begitu banyak. Kan udah bilang, bawa, kalau perlu beli buku yang tebal. Siapkan pena antum. Nah, kemudian yang kedua, waqala al-Hafidh ad-Dimyati fi ma naqalahu anhu al-Hafidh fil Fath. Berkata Imam Al-Hafidh Ad-Dimyati, sama. Al-Hafidh berarti ahlul hadis. Yang susah untuk mencapai derajat Al-Hafidh itu susah. Kalau sekarang kan Al-Hafidh itu cukup antum hafal Quran aja udah disebut Al-Hafidh. Padahal zaman dulu enggak. Siapa Al-Hafidh Ad-Dimyati ini, ikhwah? Al-Hafidh Ad-Dimyati, beliau adalah disebutkan footnote-nya, wal imamul hafidhul hujjatu Abdul Mu'min Ibnu Khalaf Ad-Dimyati Syafi'i. Namanya adalah Abdul Mu'min, hamba Allah yang beriman. Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati Asy-Syafi'i.
mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i berarti ngikutin fikihnya Imam Syafi'i begitu ya. Wulida fi akhir sanah wulida fi akhir sanah 13 Beliau lahir pada tahun 613 Hijriah. Subhanallah, 613 Hijriah. Kan kita belum lahir. Sekarang 1442. Nah, beliau lahir 613. Kemudian watafaqqaha bidimyata wa bari'ah. Kemudian beliau pun belajar di kota beliau namanya Dimyat. Jadi Dimyat itu adalah nama tempat. Jadi Al-Hafidz Dimyati nama aslinya Abdul Mu'min, tapi lebih terkenal Ad-Dimyati nisbat kepada tempat beliau. Beliau belajar di Dimyat. Wa bara'a sampai beliau ahli fikih. Nah, thumma talabal hadis, kemudian beliau pun menimba ilmu hadis. Wa katabal ali wan nazil wa jama'a fa'awa wa kana sadiqan hafizan mutqinan. Tuwfiya sanata 75 lil hijrati. Beliau lahir beliau meninggal pada tahun 705. Subhanallah. Kalau Al-Hafidz Al-Iraqi tadi lebih Ibnu Taimiyah dulu ya. Ibnu Taimiyah 728. Baru Al-Hafidz Iraqi. Nah, ini Al-Imam Dimyati beliau meninggal pada tahun 705. Berarti sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 728. Kemudian beliau ini Al-Hafidz Dimyati, beliau memiliki kitab. Di antara kitab beliau yang berharga adalah Sirah Nabawiyah fi mujalladin, dalam satu jilid. Beliau memiliki sirah, kitab sirah. Antum bisa bayangin ya, Ikhwah, di tahun 705 seorang ulama sudah mengarang buku sirah. Nah, Al-Hafidz Dimyati ini beliau pernah bercerita, tetapi penulis Syekh Musa, beliau tidak langsung mengambil dari perkataan Dimyati, melainkan melalui perantara siapa? Ibnu Hajar. Seorang ulama yang sangat terkenal, antum paham lah Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i, pengarang kitab Fathul Bari. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau di dalam Fathul Bari pernah menukilkan perkataan Al-Hafidz Dimyati. Karena Al-Hafidz Dimyati meninggal 705. Kata Al-Hafidz Dimyati, wa kuntu qad tabi'tuhu ay Ibn Sa'din fi tabaqatihi fa dzakartu dzalika fi sirati wa kuntu hina idzin siyariyan mahdan wa kana yanbaghi lana an nadhkura al-khilaf. وعلق الحافظ في الفتح على كلام الحافظ الدمياطي بقوله دل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من الأحاديث الصحيحة ولخروج نسخ من كتابه واستشاره لم يتمكن من تغييره. Intinya adalah Al-Hafidz Dimyati ini, beliau ini kan memiliki buku sirah ya. Beliau menulis buku tentang sirah. Nah, kemudian kata beliau, wa kuntu, dan dulu pernah aku, Dimyati mengatakan, qad tabi'tuhu, aku pernah meneliti. Qad tabi'tuhu, aku telah mengikuti. Mengikuti siapa? Seorang ulama bernama Ibnu Sa'ad di kitab Tabaqatnya. Jadi ada ulama bernama
Ibnu Sa'ad. Beliau punya kitab namanya Tabaqat. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Nah, fadzakartu dzalika fis sirati, dan aku pun menyebutkan pendapat Ibnu Sa'ad dalam kitabku yang berjudul Sirah. Kemudian kata beliau, wa kuntu hina idzin siyariyan mahdon. Sebelum aku mengikuti, sebelum aku membaca kitabnya Ibnu Sa'ad tadi, Ibnu Sa'ad itu beliau seorang ulama ahlul hadis begitu ya. Sedangkan Dimyati dia ini seorang ulama fikih begitu. Nah, ketika beliau ini mengarang sebuah buku dan beliau ketemu sama kitabnya Ibnu Sa'ad tadi yang ahlul hadis, beliau akhirnya mendapati, loh ternyata kok pendapat-pendapat yang aku ambil ini kok pendapat yang lemah begitu ya, ibarat sekilas seperti itu. Akhirnya kata Dimyati apa, ya sudah deh aku ngikutin Ibnu Sa'ad saja. Kenapa? Karena Ibnu Sa'ad ahli hadis. Intinya adalah Syekh siapa namanya? Syekh Musa, beliau ini mau menjelaskan bahwasanya di kitab sirah itu ada kejadian-kejadian yang sahih, ada kejadian yang dhaif, dah titik. Intinya gitu. Dan beliau pun juga mengatakan, siapa? Dimyati, aku tuh dulu cuma sekedar sirah saja. Jadi ya cuma mengumpulkan sejarah-sejarah saja. Nggak mengetahui hadis ini, hadis sahih apa ini, peristiwa ini sahih apa dhaif. Nggak, sama sekali. Beliau nggak ngomong seperti itu. Ya intinya cuma nulis saja, suka sama kisah Nabi udah ditulis. Wa kana yanbaghi lana an nadhkur al-khilaf. Dan seharusnya kita ini menyebutkan apa? Perselisihan. Di dalam apa? Dalam kitab hadis. Kemudian dikomentari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar pun dalam kitab Fathul Bari setelah menukil perkataan Dimyati yang dulunya cuma ahli sirah, kemudian setelah mempelajari hadis pun beliau rujuk kepengen kembali, oh ternyata banyak ya kejadian-kejadian sirah Nabi itu yang betul-betul tidak murni, ada inilah, ada ini, ada itu. Nah, akhirnya Ibnu Hajar pun mengomentari, wa dalla qaulu Dimyati annahu kana ya'taqidu ar-ruju'a an katsirin mimma wafaqa fihi ahli as-siyari wa khalafa al-ahadits as-sahihah wa anna dzalika kana minhu qabla an yatatalla fi al-imam. Intinya kepengen rujuk seperti itu. Dah. Kalau kita kan kemarin bilang kita nggak akan nerjemahin semuanya. Habis nanti kalau kita mau terjemahkan semuanya. Kemudian di Syekh di sini, Syekh Musa memberikan footnote. Alladzi dzakarahu huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Hunain ala baghlatihi al-ma'rufati bismi duldul. duldul. Nah, wa huwa qaul Ibnu Sa'd fi tabaqatihi was sahih anna al-baghlata allati كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها في غزوة حنين هي البغلة التي أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه وسيأتي تفصيل ذلك في غزوة حنين إن شاء الله. سبحان الله. Nah, jadi ini cuma berkaitan apa, ikhwan? Berkaitan apa? Tentang nama keledai. Kalau antum masih ingat di kajian Taghridat, kita sudah sampai di perang Hunain. Nah, Rasulullah SAW kita sudah sebutkan, ya. Rasulullah ini ketika perang Hunain, beliau ini menaiki baghlah, keledai. Nah, keledai ini kata Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad itu menyebutkan nama keledai itu namanya duldul. Begitu ya. Nah, kemudian diikutilah siapa? Ad-Dimyati ini. Jadi Ibnu Sa'ad, beliau memang ahli hadis, tetapi ahli hadisnya tidak terlalu, ya maksudnya tidak
tidak luar biasa seperti imam-imam yang besar begitu. Lalu hadis beliau mengumumkan Tabaqat Ibnu Sa'ad, nah itu bisa cek. Nah, Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqat beliau menyebutkan Rasulullah ketika perang Hunain menaiki keledai namanya Duldul begitu. Dah, paham? Setelah itu barulah siapa? Imam Dimyati ini, Al-Hafidz Dimyati belum mengikuti. Kemudian beliau pun menulis di kitab sirah beliau. Fadzakartu dzalika fis sirah. Maka aku pun Dimyati, aku mengikuti pendapatnya Ibnu Sa'ad bahwasanya yang dinaiki Nabi itu siapa? Keledai yang bernama Duldul begitu. Paham? Nah, setelah diteliti lagi ternyata bukan Duldul. Karena ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, namanya bukan Duldul tetapi keledai yang dipakai Nabi SAW ini hadiah dari Farwah bin Nufasah al-Juzami. Dah. Intinya apa sih, ikhwan? Intinya udah di kejadian sirah Nabi itu ada yang hadis sahih, ada hadis dhaif. Selesai. Kalau antum nggak paham Duldul atau apa, udah intinya ada hadis yang sahih, ada yang hadis dhaif. Selesai ya, itu berkaitan tentang itu. Kemudian Ibnu Hajar pun mengomentari, beliau pun kepingin merujuk. Setelah alul hadis kan, Dimyati. Kemudian kembali lagi ke perkataan siapa? Perkataannya Syekh siapa? Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Beliau pun mengatakan, وَقَدْ تَتَبَّعْتُ السِّيرَةَ النَّبَوِيَّةَ قُرَابَةَ الْعَشْرِ سَنَوَاتِ. Subhanallah. Kata beliau, Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, pengarang kitab Taghridatus Sirah sama Lu'lu'ul Maknun, dan sungguh, aku ini sudah meneliti sirah Nabi kisaran 10 tahun. Subhanallah. 10 tahun ngulek-ngulek sirah Nabi SAW. Diperdalami sirah Nabi. 10 tahun ya, ikhwah. Antum 10 tahun baru baca kitab aja mungkin belum selesai, belum lancar. 10 tahun sudah ya menghabiskan waktu untuk apa? Meneliti sirah Nabi. Wa qara'tu khilalaha katsiran min kutubis siyar wal maghazi. Dan aku selama 10 tahun itu meneliti, aku juga membaca dalam waktu 10 tahun tadi buku-buku sirah yang banyak sekali. Subhanallah, dibaca. Tidak menutup kemungkinan beliau ini, Syekh Musa juga membaca kitab Rahiqul Maktum, kitab-kitab yang lainnya. Pokoknya dibaca. Wal maghazi dan ilmu tentang peperangan. Perang-perangnya Nabi SAW. Jadi ilmu agama itu macam-macam kan. Ada fikih, ada ini. Nah ada istilah ilmu siyar, ilmu sirah atau ilmu maghazi. Tentang sirah Nabi SAW. Nah 10 tahun itu tidak hanya membaca buku-buku sirah. Beliau pun juga mengatakan, aku juga membaca apa? Kutubil hadis nabawi. Kitab-kitab hadis nabawi. Beliau membaca. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pokoknya berkaitan tentang Nabi, itu dibaca di kitab-kitab hadis. Kata beliau, hatta man yazdu katsiran minal hawadits as-sahihati wal hasanati 'anid dha'ifah. Sampai betul-betul aku ini bisa memahami, aku mengetahui ini kejadian yang sahih, ini kejadian yang dhaif. Peristiwa yang sahih dari Nabi, peristiwa yang dhaif. 10 tahun. Penelitian loh, 10 tahun lama loh ikhwan. Kalau antum tahu ilmuwan bisa membuat kapal selam selama atau pesawat selama 2 tahun, ya nekuni terus itu jadinya luar biasa, maka bagaimana dengan beliau 10 tahun mengkaji sirah Nabi SAW. Tidak hanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim saja, beliau juga membaca buku-buku yang berkaitan tentang pentashihan, misalkan Syekh Albani. Ya, Syekh Albani, beliau memiliki kitab Sahih Sahih Jami' atau Jami' Sahih Sahih Jami'. Nah, jadi Imam Tirmidzi memiliki kitab Sunan, kemudian Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian ditahqiq sama Syekh Albani, hadis sahih ini hadis dhaif.
Itu juga dibaca sama siapa? Sama Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi. Lihat berarti beliau ini bagaikan apa ya, ikhwah? Bagaikan lebah yang beliau itu mengelilingi mana mencari bunga-bunga, kemudian dihisaplah madu, kita cuma konsumen tinggal membaca. Tapi kadang kita males kan baca. Ya Allah, berat sekali rasanya baca sirah. Padahal beliau sudah capek-capek gitu. Buat diapresiasi gitu loh. Di antaranya mendoakan beliau. Hafizullah, semoga Allah menjaga beliau. Jazakallah khairan. Luar biasa loh. Siapa yang bisa kayak gini? Kecuali para ulama Rabbani insyaAllah. Waharistu, nggak cuma itu saja. Waharistu kullal hirsi ala bayani ma'na al-kalimat allati qad yas'ubu fahmuha min kutubil lughatil mu'tamadati. Bahkan aku juga selama 10 tahun ini berusaha mencari tahu kalimat-kalimat yang sulit difahami. Jadi kalau antum membaca buku sirah, seperti sirah Ibnu Hisham, sirah apapun itu yang zaman dahulu kala, terkadang ulama-ulama zaman dulu itu mereka tidak menyebutkan apa sih maksud kalimat ini. Sehingga itu membutuhkan apa? Rujukan kepada buku-buku ahli bahasa, buku-buku yang membahas tentang bahasa Arab. Dan beliau pun menyisihkan waktunya untuk apa, ikhwah? Untuk kita. Ada kejadian susah dipahami, nanti beliau merujuk ke buku yang lainnya. Subhanallah, kerja keras beliau. Makanya di takdim berapa tadi? 4 ulama. Luar biasa ini. Kemudian beliau menyebutkan di antara buku yang saya jadikan rujukan dalam bahasa pembahasan adalah Kitab Lisanul Arab Ibnul Munzir. Kemudian Al-Qamusul Muhit Fairuz Abadi. 2 kitab ini berkaitan tentang bahasa Arab. Kamus Arab begitu. Jadi Arab ke Arab. Kamusnya seperti itu. Kemudian kata beliau, wa ammal ahaditsun nabawiyyah wa kadzalika al hawadits tarikhiyah allati dzukirat fi as-sirah an-nabawiyyah kana hukmi 'alayha min nahiyati as-sihhati wad-dha'fi huwa min khilal hukmi al-ulama'i 'ala hadhihi al-ahadits wal hawadits wa ba'daha lam ajid man hakama 'alayha fataraktuha 'ala haliha wa ghazawtuha ila masdar wa azawtuha ila masdariha. Adapun hadis-hadis sahih, hadis-hadis berkaitan tentang nabi, kemudian kejadian peristiwa-peristiwa yang disebutkan di sirah, kata penulis, aku berusaha mencari hukum ulama. Kalau ulama mengatakan hadis sahih, ya saya sebutkan sahih. Kalau dhaif, ya saya sebutkan dhaif. Terus kalau misalkan nggak dapat gimana saya? Kata beliau, lama majid man hakam fataraktuha ala haliha. Kalau aku tidak mendapati, misalkan Syekh Albani misalkan, atau Syekh Syuaib Al-Arnaud, tidak mendapati mereka mensahihkan atau mendhaifkan. Kata penulis, ya udah fataraktuha ala haliha. Aku pun membiarkan. Nih, luar biasa. Tapi kata beliau tidak hanya membiarkan saja. Wa azautuha ila masdariha, dan aku pun memberikan masdarnya. Rujukannya di mana? Misalkan kejadian ini tidak ada sama sekali ulama yang mensahihkan atau mendhaifkan. Ya udah Syekh Musa tinggal sebutkin aja ini di kitab ini, selesai. Kalau mau mengoreksi sendiri silahkan, koreksi sendiri. Nah, menunjukkan apa ikhwah? Syekh Musa ini baik. Beliau ini luar biasa, baik. Tanpa hitungan, ngasih faedah. Ibarat kata beliau ngasih faedah, tapi belum diketahui hadisnya sahih apa dhaif, dikasihkan. Nih, kamu nanti yang ini sendiri. Kan enak kan? Nah. Tetapi ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, apakah beliau ini bekerja sendiri? Buku ini ada berapa jilid? Dan buku ini luar biasa. Apakah beliau ini kerja sendiri? Apakah ada bantuan dari teman-temannya? Nah, ternyata beliau itu ada dibantu. Kemudian beliau pun mengatakan, wala yasa'uni fi hadzal maqami illa an ashkura kullan min. Aku juga mengucapkan ucapan terima kasih
Kepada siapa? Kepada ulama-ulama berikutnya. Ada 6 orang disebutkan sama Syekh Musa. Semuanya nggak ada yang kita kenal. Bahkan anak pun juga nggak kenal. 6 orang disebutkan sama ini. Intinya beliau ini mengamalkan hadis Nabi SAW. Man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang tidak mau berterima kasih kepada manusia yang telah membantunya, berikan faedah padanya, maka hakikatnya dia tidak mau berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul apa ya, kawan? Berterima kasih kepada manusia. Maka baru dianggap kamu telah bersyukur kepada Allah. Pertama, Dr. Muhammad Ash-Shatti. Yang kedua, Dr. Khalid As-Safi. Yang ketiga, Syekh Salim Khalifah Al-Hawash. Yang keempat, Al-Ustadz Muhammad Kuhir. Yang kelima, Al-Akh Yazid Al-Qattani. Yang keenam, Al-Akh Muhannad Al-Kharji. Nggak ada yang kita kenal. Tapi nggak masalah, kalaupun kita nggak kenal, nggak masalah. Kemudian kata beliau, subhanallah, ini merupakan apa, ikhwah? Ketawaduan beliau. Beliau menyebutkan, saya buku ini nggak hanya untuk saya, yang bukan murni kerjaan saya, tetapi ada teman-teman juga. Ada 6 orang yang membantu, subhanallah. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang melakukan tawadhu, merendahkan diri, bukan harga dirinya ya, rendah hati, merendahkan hatinya, tawadhu, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Dan beliau mengucapkan syukur. Seorang penyair mengatakan, "Idza afadaka insanun bifaidatin minal ulumi fa'admin syukrahu abada. Wa qul fulanun jazahullahu salihatan afadaniha wa alkil kibr wal hasad." Apabila salah seorang memberikan faedah kepadamu, maka ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Karena dia telah membantumu. Ya, kembalinya kepada hadis Nabi SAW tadi, man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang tidak mau bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Kemudian kata penulis, alama qaddamuhu li min mulahazatin hammatin, atas apa yang telah 6 orang tersebut berikan kepadaku berkaitan tentang catatan penting. Jadi 6 orang memberikan faedah sama Syekh Musa, kemudian disebutkan di sini. Kemudian Syekh Musa pun mengatakan, wa as'alullah ta'ala an yaj'ala 'amali hadza khalisan liwajhihil karim. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan amalanku ini, buat kitab ini ya, nulis ini, ikhlas, mengharap wajah Allah yang mulia. Wa an la yahrimanil ajra. Dan semoga Allah juga tidak mengharamkanku untuk mendapatkan pahala sebab menulis ini. Kayak seperti kita kan membaca kan ikhwan, kita membaca buku beliau. Beliau berdoa agar pahala yang mengalir ini tetap kembali kepada aku ya Allah. Ya, beliau berdoa agar betul-betul diterima, dan kita mohon agar Allah mengabulkan doa beliau. Amin. Wa an yanfa'a bihi 'ammatal muslimin. Dan semoga juga seluruh kaum muslimin dapat mengambil faedah dari buku ini. Innahu subhanahu wa ta'ala ala dzalika qadir wa bil ijabati jadir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa bil ijabati jadir. Dan Allah ini lah yang bisa mengabulkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, segala pujian hanya milik Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. Semoga salawat dan salam, keberkahan tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam juga
tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau seluruhnya. Ditulis wa katabahu, dan yang menulis siapa? Musa bin Rashid Al-Azimi. Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Tulis di situ 12 Rabiul Akhir tahun 1431 atau bertepatan dengan 28 bulan Maret tahun 2010. Beliau negaranya mana sih, Ikhwah? Ternyata beliau bukan orang Arab Saudi. Negaranya mana? Negaranya Kuwait. Antum tinggal cek aja nanti di Google atau di ini. Nah, dengan ini ikhwatifillah zanallahu wa iyyakum, kita sudah menyelesaikan muqaddimah kitab ini. Ya, perjalanan beliau menulis ini 10 tahun. Jadi kalaupun kita mengkajinya ya lebih dari 1 tahun misalkan, ya apa? Ya harus memaklumi, beliau saja berjuang mencari itu susah sekali loh, mencari buku sampai menulis 10 tahun. Ibarat kata S1, S2 udah lulus, kelar baru nulis ini, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan beliau, doa beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang istiqomah selalu, karena istiqomah itu berat sekali, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah di penghujung hari Jumat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menancapkan rasa cinta yang begitu mendalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW di hati kita. Sehingga ketika kita capek, secapek apapun, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan dalam hati kita, insya Allah Allah akan gerakkan hati kita dan untuk bisa lagi apa? Mengkaji sirah Nabi SAW, mendalami sirah Nabi SAW. Kalau orang sesibuk apapun dia tidak mau mempelajari sirah Nabi SAW, maka kelak suatu saat dia akan menyesal. Nah, karena dia tidak mau mendalami sirah orang yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau orang saja dia mau mendalami ya sejarah manusia biasa selain Nabi SAW, bahkan ilmuwan non Muslim pun mereka mau dalamin sedalam-dalamnya. Kenapa mereka tidak mau mendalami sirah Nabi SAW? Padahal Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menandinginya. Ya. Semuanya di bawah Nabi SAW. Rasulullah SAW, ana sayyid waladi Adam, yaumal qiyamah wala fakhra. Nabi Muhammad SAW beliau adalah sayyidnya, tuannya seluruh anak Adam di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.